Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing today, class? I'm good, Miss. And how about you, Miss? I'm good too, thanks. Okay, before we start our class, let's pray together. Okay? Prayer begins. Yeah. Okay. Finish. Okay, class, let me check our attendance list, okay? Okay, Miss. Monica Ayuni. I'm here, Miss. Okay. Dewi Agustini. Present, Miss. Okay. Present, Miss. Asep. Not coming yet. Not coming today. So we just two students are present today, right? Right, Right, Miss. Miss. It's okay. Maybe Asap will be joining in our next meeting. Okay, class. Could you listen my voice clearly? Yes, Miss. I am. How about you, Monica? Could you listen my voice clearly? Yes, ma'am. Okay. So I have a story before we start our lesson. Listen my story, okay? Just short story. I have a star cat as my pet. He's really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always try to catch his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Nah, jadi itu cerita tentang kucing saya. Nah, dari cerita yang saya uraikan tadi, kalian bisa mendapatkan gambaran tentang kucing saya, kan? Nah, kira-kira itu cerita merupakan teks apa? Deskriptif kah atau narasi kah? Naratif teks, deskriptif teks? Descriptive text. Descriptive. B. Yes. Yeah, that's good. Thank you. Jadi, deskriptif teks itu menggambarkan benda, menggambarkan orang, menggambarkan tempat secara spesifiknya supaya yang pembaca atau pendengar tahu tentang benda itu, oke? Kita mulai our lesson, oke? Our topic is about descriptive text. Okay. Okay. Descriptive text is a text that describes a particular person, place, or thing. Nah, sesuai yang saya bilang tadi di awal, descriptive text ini menggambarkan orang, tempat, atau benda. Seperti cerita saya tadi, saya menggambarkan tentang kucing saya. Nah, di dalam teks pasti ada unsur strukturnya, ya kan? Struktur teksnya. Ada yang tahu apa saja unsur
struktur dari descriptive text ini? Oke. I will tell you about generic structure of descriptive text. The first is identification. This part introduces what or who the subject being discussed. Jadi, yang pertama strukturnya adalah identifikasi. Sebelum kita memulai cerita, kita harus mengidentifikasinya dulu. Bukan langsung mendeskripsikan dia punya ekor yang panjang, ekornya panjangnya segini, bukan seperti itu ya. Tapi kita harus perkenalkan dulu subjek yang mau kita ceritakan. Kita mau menceritakan teman kita perkenalkan dulu namanya. Jangan langsung dibilang, teman saya ini tingginya segini, badannya putih, dia cantik, tapi kamu belum mengenalkan namanya. Ya. Terus, yang kedua, generic structure-nya itu description. This part shows the detailed description of subject. It might include the information about the appearance or the qualities of the subject being described. Nah, yang kedua unsurnya itu, strukturnya itu description. Deskripsinya dari detail si subjek itu. Jadi yang pertama ada identifikasi, itu pasti terletak di awal paragraf dari descriptive text. Ingat ya, identifikasi itu merupakan perkenalan subjeknya. Jadi sebelum kita menceritakan, kita harus kenalkan dulu siapa ini kita. Baru kita kasih detailnya, support paragrafnya. Oke. Oke, Miss. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nothing, Miss. Nggak ada, Miss. Oke, paham ya? Kita lanjut. Allah paham, Miss. Nah, nih contohnya ya. Saya di sini ada menjelaskan tentang Borobudur Temple. Di sini bisa kita lihat Borobudur Temple is a large Buddhist monument in the world. So, ini merupakan identifikasi dari Borobudur Temple. Ini dia paragraf pertamanya. Dikenalkan dulu Borobudur Temple itu apa. Ya kan, di mana dia letaknya. Baru di paragraf keduanya ini kita lihat it covers an enormous area measuring. Nah, ini kan dia disebutkan di sini 123 kali 123 meter. Jadi ini nih detail dari Borobudur Temple. Ini bagian description-nya, structure-nya ya. Jadi identification baru description-nya. Jangan dibuat description-nya dulu baru identification-nya, itu salah ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sebuah teks. You have cat too. Yes, this is my cat. He will join us today. So cute. Laying down on my laptop. Oh, I see. So sorry, Miss. So sorry. Okay, it's okay. So we continue, okay? Oke. Oke. Setiap teks memiliki unsur kebahasaannya. Ya, jadi kenapa sebuah teks itu ada unsur kebahasaannya? Supaya kita menulis tidak menggunakan bahasa yang rancu, tidak jadi kayak ambigu gitu tata bahasanya. Nah, language feature, unsur kebahasaan dari descriptive text ini ada 3, yaitu focus on specific participant. Jadi, harus fokus pada satu subjek saja. Jangan nanti, misalnya seperti tadi, Borobudur Temple. Terus, kamu masukin di bawahnya, paragraf keduanya, Prambanan Temple. Kan jadi ada 2 topik pembahasannya. Ada 2 subjek yang kamu bahas. Itu salah.
Kalau Borobudur Temple, ya kamu harus menulisnya semua tentang Borobudur Temple. Misalnya kalau kamu mau nulis tentang kucingku, deskripsikan tentang kucingmu saja. Jangan masukkan juga anjingmu atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Oke? Ngerti? Oke, Miss. You got it? Miss. Oke. Yes. Kedua, Allah. konstruksi bahasanya adalah menggunakan simple present tense. Using simple present tense. Ini udah dipelajari di SMP ya, simple present tense. Ya. Terus yang terakhir, descriptive tense itu menggunakan using adjective and adverb, menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Ngerti ya? Kita lanjut ya. Ya, Miss. Oke. Oke, Miss. Using simple present tense. Contohnya kita ambil dari Borobudur Temple tadi. Di mana sih simple present tense-nya kok bisa dibilang descriptive text itu menggunakan simple present tense? Di awal sini saja subjeknya Borobudur Temple, terus to be-nya itu is, menggunakan is. Present tense, to be-nya apa saja? Is, am, are. Right? Ya. Ya, jadi Borobudur Temple is the largest Buddhist monument in the world. Ini menggunakan simple present tense. Terus di sini ada di kalimat keduanya, this temple stands. Ya, ada penambahan s. Di sini juga menunjukkan dia simple present tense. Di sini tidak ada menunjukkan past tense ataupun future tense. Oke. Jadi kalau nanti nanti saya berikan tugas kalau menuliskan descriptive text-nya menggunakan past tense berarti salah ya. Descriptive text menggunakan simple present tense. Ingat ya. Jangan sampai salah. Oke. Using adjective and adverbs. Nah, menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Nah, kata keterangan itu ada banyak macamnya ya. Contohnya ada keterangan tempat. Apalagi? Siapa yang tahu? Sifat. Keterangan waktu, keterangan frekuensi, keterangan adverb of manner, cara, ya. Jadi ada banyak di sini. Nah, yang menunjukkan dari Borobudur Temple ini, adjektifnya adalah largest Buddhist monument. Largest ini kan, large ini kata sifat. Jadi, dia menggunakan kata sifatnya di sini. Itu dia. Terus, yang menunjukkan adverbnya, saya berikan contoh di sini, widely. Ini, widely. Kata sifat juga, tapi menunjukkan keterangannya. Oke. Keterangannya, penambahan ly ini, itu adverbs juga ya. Ya, Miss. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Semuanya clear? Clear. Clear? Oke. Clear, Miss. Jadi nanti kalau begitu tugasnya kalian amati tempat wisata yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian tuliskan deskripsinya, kirim ke WA grup kita. Lalu nanti saya akan cek. Setelah itu kalian baca dan di-record ya. Baru dikirim ke WA grupnya. Oke? Dekat rumah saya nggak ada tempat wisata, Miss. Loh, yang ada di daerahnya gitu? Halo. Kan ada di daerahnya tempat wisata. Masa nggak ada?
Di tempat saya ada banyak pantai. Oh, pantai? Mm-mm. Bagus dong. Keren dong. Bisa dong kita foto-foto di situ ya kan? Iya. Apalagi lihat sunset ya kan? Nah, di situ kan bisa deskripsikan. Banyak Ya. orangnya. Kita pergi bareng-bareng aja, Miss. Pergi ke pantainya dekat rumah Monica Ya. gitu. Ya, kita pergi bareng-bareng. Boleh, So, boleh. kita bisa Setelah kita corona buat berakhir. ya. Bagus-bagus idenya. Betul-betul. Boleh kita coba. Tapi setelah corona berakhir ya. Miss yang traktir Iya. ya. Boleh, boleh, boleh. Thank you, Miss. Yes, Monica. Dan jadi dari deskriptif teks tadi, topik kita tadi, ada nggak yang mau ditanyakan terkait masalah itu? Atau tentang tugasnya tadi? Dibatasi nggak, Miss, tugasnya? Misalnya ada 5 paragraf atau 4 paragraf begitu? Enggak saya batasin ya. Yang jelas, harus jelas strukturnya. Ya, identifikasi dan deskripsinya. Jangan terbalik ya. Deskripsinya. Yap. Iya. Ya, Miss. Struktur kebahasaannya diperhatikan ya. Nanti Monica bahas pantai di atas, terus tiba-tiba di paragraf keduanya bahas kucingnya Dewi. Kan? Lucu jadinya yang baca. Jangan sampai ada 2 partisipan, jangan sampai ada 2 subjek di sana ya. Fokus satu subjek saja. Oke, siap, Miss. Oke. Oke, Miss. Jadi, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Udah ada, Miss. Oke. Bisa kita akhirin ya pertemuan kita ya. Oke, Miss. Ya, Miss. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim sesuai jadwal sebelum jadwal kita minggu depan ya, secepatnya. Bacanya sampai situ. Oke? I think that's all, class. Thank you for join our meeting today. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan 5M ya. Yap. Yap. Oke, Miss. Thank you. Oke, Miss. Thank you. You're welcome, Miss. Bye-bye. Bye.